yang segera muncul di bulan Oktober ini, teman-teman ya, buat kalian semua teman-teman Pisces. Siapa sih kira-kira yang udah kalian tunggu ya, mungkin ya, atau dinanti? Apakah akan datang teman-teman ya, atau apakah akan muncul di bulan Oktober ini? Nah, kita bakalan lihat nih teman-teman ya, siapa aja sih ya yang bakalan nongol gitu kan, dan punya cerita seperti apa, lalu bawa hal baik apa enggak ya datangnya ini. General reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pasti aja jadi positif. Dan monthly reading, jadi kita akan selalu ketemu dengan bacaan dengan tema yang sama setiap bulan ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian tidak sempat gitu kan ya di awal-awal bulan atau di akhir ya untuk mendengarkan readingan ini, kalian boleh cek di playlist ya. Jadi setiap playlist nanti ada per bulan ya, dan ada per zodiak ya, seperti itu. Oke. Oktober yang sampai Oktober ini masih belum pada subscribe channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Ayo segera yuk teman-teman ya, karena sayang banget kalau misalkan kalian belum tahu gitu ya dan masih belum subscribe. Ada audio sound therapy di mana kalian bisa dengerin itu secara konsisten ya, dan semoga bermanfaat sih ya buat teman-teman semua. Tentunya kalian mesti ngecek dulu ya video-video apa yang kalian butuhkan ya. Setelah itu baru ya dengarkan secara konsisten. Ingat bahwa konsistensi itu jauh lebih penting ya. Oke, dan buat teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh banget kontak ke email ya Oracle Card Indonesia @gmail.com ya. Tentunya term and condition juga berlaku ya. Oke, teman-teman Pisces, kita baca siapa sih sosok yang bakalan segera muncul ya. 5 sosok ini siapa aja? Still Indonesia Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Oke, yang pertama, sosok yang pertama kita lihat ya, ini udah lama kenal ya, keluarga ya, termasuk keluarga. Orangnya introvert ya, tertutup sih, nggak gampang terbuka sama orang lain. Terus feminim ya, perasa banget teman-teman ya, dan kayak gampang tersinggung, cuman kalau tersinggung tuh nggak bilang gitu, jadi yang dipendem sendiri gitu. Tipikal orang yang kayak begitu sih ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia udah sayang sama orang ya, apalagi keluarga, dia tuh cinta banget sama keluarga. Sosok yang sangat sayang sama keluarga, sosok yang bakalan sayang banget kalau misalkan dia udah sayang sama orang ya. Berani iya, lembut perasaannya banget teman-teman, tapi dia kalau udah srek ya mantep, dan bener-bener ini dia tanggung jawab loh sama keluarga teman-teman, dan pelindung yang baik lah ibaratnya kayak gitu ya. Sosok petualang ya, aktif ya, suka traveling banget teman-teman, dan kalau dilihat ya ini agak sedikit menuju ke arah-arah dimana emosi dan perasaan kadang-kadang naik turun ya guys ya. Seperti itu. Nah, hadirnya dia ini bakalan bawa kebaikan apa enggak ya. Ada sedikit hal-hal dimana urusan-urusan yang berkaitan dengan keluarga sih teman-teman ya bakalan diomongin ya. Ini dari perenungan panjang, jadi enggak yang namanya serta-merta ketika ketemu gitu ya baru diomongin, enggak, tapi udah lama ya, udah lama banget ini mau diomongin, mau dibicarain gitu teman-teman, tapi ngelihat situasi dan kondisinya kamu. Jadi kalau misalkan dibilang kemungkinan besar mungkin hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, dan agak sedikit kurang baik ya, karena akan mempengaruhi secara emosi dan perasaannya kamu sih ya, kayak begitu. Oke. Cancer atau sionya bisa jadi sio kambing ya. Oke. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua ya. Yang kedua, kalau kita lihat ya niatnya dia itu baik apa enggak. Baiknya baik sih teman-teman ya. Niat baik ya. Ini lebih ke kayak apa sih? Kayak mendekati dengan baik dari perselisihan atau konflik-konflik yang mungkin terjadi kemarin ya. Jadi ada perdamaian, ada solusi gitu loh di sana ya. Kalau dibilang ini suatu progres yang
mungkin diinginkan ya, tapi nggak bisa cepat nih teman-teman, progresnya pelan-pelan ya. Oke, typically orang yang kayak gimana orang ini ya, orang ini jaim banget ya, peduli banget sama image teman-teman. Jadi dilihat orang kayak gimana atau seperti apa itu penting banget buat dia ya. Termasuk orang yang cukup stabil, cukup sopan teman-teman, tapi balik lagi ya, image itu penting banget buat dia. Jadi dilihat orang kayak bagaimana itu penting banget buat dia. Lalu cerdik, licik ya, intriknya juga banyak ya teman-teman ya. Kalau dibilang keuangan secara finansial cenderung oke ya. Ini bukan tipikal orang yang ini ya, berani mengambil resiko ya teman-teman ya. Ini pemain aman ya. Ini pemain yang sangat aman banget. Saking amannya kadang-kadang agak lama. Ya, seperti itu. Oke. Taurus ya, Taurus sionya sio ular ya, dan Taurus atau sio ular ya teman-teman. Dan typically orang yang datang ini bakalan membawa energi yang positif sih ya. Jadi kalau misalkan mau memberikan solusi atau perdamaian atau mendamaikan konflik-konflik kan pasti niatnya baik ya, walaupun mungkin ini butuh waktu. Oke, right, yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga kalau dilihat kurang baik ya teman-teman ya, ini agak sedikit akan membuat sedikit rusuh ya suasana teman-teman. Tipikal orang yang kalau dilihat satu circle ya kalian ya, satu lingkungan ya teman-teman, satu lingkungan, satu community ya, seperti itu. Orangnya kaku banget ya, tegas ya, logis ya teman-teman ya. Terus orangnya tuh nggak suka sesuatu hal yang lama ya. Jadi ini orang yang cukup satset ya, nyata dalam tindakannya, nggak suka sesuatu hal yang bertele-tele ya, bertele-tele. Terus akalnya cukup banyak teman-teman, dan yang paling penting adalah dia tuh selalu pingin menang terus ya, nggak mau kalah. Jadi kalau kalah itu kayak gimana gitu ya buat dia teman-teman, dia akan selalu mengusahakan ya untuk selalu menang dan selalu akan kalaupun misal di bidang pengetahuan ya, dia akan upgrade tuh sampai gila-gilaan gitu kan, sampai dia benar-benar dapet poin yang tidak dikalahkan oleh siapapun ya, ibaratnya kayak gitu. Ya, cukup ekstrovert ya, cukup ekstrovert, sama orang-orang sekitarnya juga cukup asik teman-teman. Cuman ya itu dia tadi ya, orangnya satset sih. Jadi kalau misalkan ada orang yang ketinggalan di belakang, dia agak-agak gimana gitu. Emosinya juga naik turun ya, kayak gitu. Oke, empatinya agak sedikit kurang sih teman-teman. Tapi kalau misalkan dibilang ekstrovert, ini ekstrovert, bisa bergaul ya, tapi empatinya juga agak sedikit kurang ya, seperti itu. Oke, Aries sionya atau sio naga ya, jadi antara itu. Hadirnya dia bawa, tadi udah disebutin ya di depan ya. Oke, ini yang ketiga. Kita akan menuju yang keempat. Yang keempat ini pekerja keras ya. Terus abis gitu juga kalau dilihat ini tipikal orang yang cukup mandiri teman-teman ya, nggak gerusa-gerusu. Dalam artian ini orang yang akan tepat sasaran, jadi akan melakukan segala macam hal ya, asalkan dapat tujuannya dia ya, termasuk cara-cara yang mungkin nggak baik ya. Tapi teman-teman ya, tapi plusnya adalah dia itu berarti nggak gampang putus asa, selalu berjuang terus-terusan gitu loh teman-teman ya, dan selalu berpikir gimana ya caranya kayak gitu loh. Jadi nggak gampang nyerah lah ibaratnya ya. Oke, ini orang yang easy going, bisa diajak seneng-seneng, tapi juga bisa diajak kerja ya teman-teman. Pekerja keras ya. Kalau sudah punya mau, benar-benar luar biasa, mandiri orangnya ya, berani, terus nekat ya. Kalau dibilang nekat, ini orang yang cukup nekat sekali teman-teman ya. Ya,
tegas juga iya teman-teman. Jadi dia memang pengamat yang baik ya, dan pada saat dia harus mengambil peluang dia bakalan mengambil dengan gercep teman-teman. Tapi pengamatannya dia itu benar-benar bagus lah ya. Itu sebabnya dia selalu dapat yang dia mau ya. Seperti itu. Capricorn atau sionya sio kerbau ya. Terus kalau misalkan dibilang apakah kehadirannya akan bawa sesuatu hal yang baik, kurang baik teman-teman ya, dan agak sedikit negatif ya. Dan dia berusaha banget untuk kayak mendekat ya, mencari, berusaha ya. Ini sepertinya memang mau mencari keuntungan ya. Udah jadi target udah lama ya. Kayak gitu. Oke. Ya, ini yang keempat. Sekarang kita bakal lihat yang kelima ya. Yang kelima itu ada tunggu. Ini udah 5. Tuh agak ya 5. Oke, yang kelima. Yang kelima ini ada freedom, which is ini orangnya itu cukup ini ya, nggak bisa diatur teman-teman, nggak mau diatur pula ya, nggak bisa diatur. Nggak mau diatur, nggak mau dikekang ya, dia bebas sih orangnya, bebas pakai banget kalau ini ya. Tapi hadirnya dia ya itu bawa hal-hal positif kok ya, walaupun dia orangnya susah diatur dan nggak mau ngedengerin, tapi datangnya dia ya ini bawa perubahan atau banyak hal-hal yang positif. Ini orang yang cukup tanggung jawab buat nyelesain masalahnya dia sendiri teman-teman ya, dan punya visi yang cukup oke, pandangan yang cukup oke ya, dan cukup ekstrovert sebenarnya, tahu dan mudah bergaul ya, tahu cara bergaul yang baik. Hanya saja ya nekatnya itu nggak nguatin teman-teman, yang nekat banget. Jadi finansial aja kadang-kadang bisa loss gitu ya, karena dia ini banget, nekat banget gitu ya, ekstrim lah gitu kenekatannya itu, jadi nggak stabil ya. Emosi juga naik turun, tapi kalau dilihat di sini nggak bisa dipungkiri bahwa dia tuh cukup kreatif ya. Pekerjaan juga oke ya, satset juga ya, walaupun mungkin kadang-kadang agak keras kepala ya guys ya. Gak mau dengerin orang lain. Aquarius atau sionya sio macan ya, atau oke. Alright, hadirnya bawa kebaikan yang pasti. Nah, kita bakalan jumpa lagi next month ya, bulan depan. Semoga yang datang dan yang kalian temui adalah orang-orang yang baik ya. Kalau bulan Oktober ini orang baik, berarti bulan selanjutnya jauh lebih baik ya. Gimana caranya supaya bisa ketemu dengan orang baik? Caranya adalah memperbaiki diri pastinya yang pertama ya. Karena orang yang datang dalam kehidupan kita adalah cerminan dari diri kita, pasti begitu teman-teman. Jadi ya kalau kita nggak baik ya pasti yang datang juga yang nggak baik. Tapi kalau kita perbaiki diri ya terus menerus teman-teman, even kalau misalkan mereka datang dengan niat yang tidak baik, dengan melihat perubahan kita ke arah yang jauh lebih baik, pasti hasilnya juga akan jadi baik. Okay, right, kita bakal jumpa lagi ya next month ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.